bisa kemudian berhenti, tidak. Nah, ini. Ya, ini yang harus ditanamkan bahwa begitu pintar mengaji sudah harus mengaji terus. Bukan ini pemahaman seorang tua begitu hatam anaknya, begitu sudah di wisuda, apalagi sudah fotonya sudah ada di situ, seolah-olah sudah selesailah tugas kami, sudah selesailah tanggung jawab kami, sudah selesai seolah-olah. Padahal itu baru langkah. Bukan itu tujuannya untuk hatam, bukan. Untuk bagaimana manusia akrab dengan anaknya. Untuk kelas-kelas kita, kalau bapak-bapak bicara dengan misalnya PNS, misalnya dengan pegawai, yang perlu ditanamkan lagi bahwa Al-Quran itu sebagai kuda dekat dengan manusia, bukan untuk mengajar setoran. Untuk kelas-kelasnya Bapak Ibu tidak perlu lagi Pak membaca Al-Quran, mengajar setoran. Sama kalau baca Ramadannya, dia baca terus, setelah itu di posting lah di Facebook, alhamdulillah sudah yang ketiga. Untuk kelasnya Bapak Ibu tidak perlu, bukan lagi di situ Pak mengajar setoran. Tapi bagaimana pemahaman? Itu orang masuk ke Al-Quran sama dengan kalau orang masuk di sebuah taman. Coba lihat ya. Saya tidak tahu bapak masuk di posisi mana nih. Misalnya anak kecil masuk di taman. Kira-kira apa yang dilakukan dengan anak? Kalau masuk di taman, main atau kejar-kejar kupu-kupu. Ketika anak SD masuk di taman, ya sudah belajar tentang benang sari, kepala putih, apa ya sudah mulai? Oh, mana benang sarinya, mana kepala putih. Nah, anak SMA ya sudah belajar cangkokan jenis-jenis tanaman, ya sudah pasti lain analisanya. Sarjana pertanian, oh lain lagi. Profesor pertanian, oh. Kira-kira Bapak di mana? Di mana nih? Jangan mengajar kubu-kubu terus. Ini Pak. Kemarin saya waktu nusulul Quran saya sampaikan begini. Saya waktu kecil belajar di taman kanak-kanak. Waktu belajar di taman kanak-kanak, saya diajar menyanyi. Apa lagunya? Misalnya lagu Pelangi-Pelangi. Alangkah indahnya merah kuning hijau di langit yang begitulah seterusnya. Saya sebagai orang Bugis Pak, anak Bugis tidak mengerti apa itu pelangi-pelangi. Dinyanyikan saja. Bahkan kita salah. Kadang-kadang salah menyanyi. Ada cicak-cicak di dinding, bukan di dinding. Dia menyanyinya di dinding. Karena kita tidak tahu apa artinya lagu itu. Banyak Pak lagu yang kita tidak tahu artinya. Nah, belakangan saya tahu bahwa ternyata pelangi-pelangi, oh itu yang diangkat. Merah artinya ini Pak. Benar belakangan di lagu Bugis saja Pak, lagu yang kita nyanyikan. Saya tidak mengerti artinya. Alamat sia-siamu. Adakah lagunya itu ya? Alamat sia-siamu, tauna umpori sesekali. Nasabah riwetu baicuna deme menangkan guru. Apalagi riwetu baicun tamitu nawadisis narekoma towadima susani. Nasabah maraja nawanawani andrange bode koni kue. Nasabah maraja nawanawani andrange bilot koni mabene. Lagu Bugis saja Pak, kita tidak tahu artinya. Lagu Bugis saja tidak tahu artinya. Nah, belakangan baru tahu, oh ini maknanya. Nah, waktu guru mengajar menyanyi itu, guru juga mengajar saya mengaji. Apa yang diajarkan mengaji? Misalnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, atau kuliah alam tara kaifa dinyanyikan itu Pak. Alam tara kaifa ma'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijar. Nah, pokoknya dinyanyikan. Waktu dinyanyikan Pak,
Sama lagu pelangi-pelangi. Kita juga tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya. Alhamdulillah, lagu pelangi-pelangi sudah tahu artinya sekarang. Lagu ala sia-sia sudah tahu. Pertanyaannya, sudahkah alam tanah kaifa yang kita hafal 30 tahun yang lalu kita juga sudah tahu artinya? Ini yang perlu kita. Sudahkah misalnya pulau sudah dinas yang dari taman kanak-kanak kita hafal? Sudahkah juga kita tahu artinya? Sudah kan? Jangan karena kita selalu mengajak setoran ya. Tetapi yang ini kita peruntukkan untuk teman-teman kita yang memang punya potensi. Masa itu hanya dengan guru, anggota PGRI kita bicara, dong seperti itu. Tapi orang tua kita yang berasik ria dengan bacaannya ya biarkanlah. Jangan bilang, rugi cekode membaca begitu kalau tidak tahu artinya. Jangan juga. Ya memang punya potensi ya, dorong Pak, dorong. Termasuk kita juga ya Allah. Ini nanti siapa itu? Muhammad Iqbal mengatakan saya heran melihat umat Islam. Saya melihat gerakan umat Islam itu ada orang yang tidak pernah baca Quran. Nanti dibacakan Al-Quran kalau dia mau meninggal. Berarti Al-Quran ini tujuannya untuk menemani kita hidup, justru diposisikan menemani orang mati. Tapi saya tidak berkata kalau ada orang mati jangan bacakan Al-Quran, tidak. Cuma tidak ideal. Nanti mau mati baru dibacakan. Saya kira seperti itu ya. Saya kira untuk itu dorong seperti itu Pak ya. Kelompok saat ini tapi motivasinya juga. Tapi kembali dulu dari kita. Nah, kalau termasuk saya pernah acara Isra Mi'raj Pak, acara Isra Mi'raj. Tampillah anak-anak mengaji, anak TK. Ya Allah, banyak yang salah bacanya. Banyak yang salah. Tapi saya berpikir, ya Allah, mudah-mudahan salah bacanya ini anak karena hidayah. Ya saya khawatirkan kalau salah bacanya karena gurunya. Mudah-mudahan. Tapi sepertinya gurunya ya salah. Kenapa? Karena masa 40 anak begitu semua bacanya. Nah, you was a wizard. Nah, mungkin yang bagus ini kalau misalnya dia belum sempat ada mentor begitu, mungkin yang paling bagus adalah video. Saya sendiri ini sudah 1 bulan ini saya selalu putar itu taktil yang juara di Padang baru Yanti yang anak-anak itu yang taktilnya. Saya bilang ini sudah standar nih. Ini sudah memperlihatkan, sudah dinilai oleh Dewan Hakim ini. Layak kita dengar. Nah, bukan saja guru TK termasuk penyuluh yang di negaranya masih infanya, matnya itu tidak boleh lagi ditawar-tawar itu Pak. Oke ya. Kemudian untuk zakat, apa ini zakat? Di Solo satu paket kan Pak. Kalau Anda bicara tentang zakat, bicara juga cara menyalurkannya melalui badan zakat. Melalui apa? Coba Pak ya. Satu-satunya ajaran agama kita yang ada penelitiannya apa? Zakat. Ada panitia sholat, ada panitia haji, ada di Al-Quran, ada yang di-SK oleh Tuhan. Satu-satunya ibadah yang ada SK-nya dari Tuhan. Haji ada penelitiannya? Tidak ada. Nah ini perlu kita pikir ini. Kenapa Al-Quran mengangkat panitia? Kenapa Allah mengangkat panitia zakat? Tujuannya adalah bagaimana zakat ini Pak memberi solusi. Kalau saya berzakat 1 juta, kasih ini 1 kali 100.000, 100.000, 1 kali pergi ke pasar habis, minta lagi. Coba kalau zakat saya 5 juta, zakatnya Bapak 10 juta, zakatnya ini 10 sekian juta, dikumpul menjadi sebuah potensi. Anda apa kelebihan menjahit? Belikan mesin jahit. Kau apa? Bisa presbak, belikan ini. Kau apa bisa? Belikan alat tukang. Jadi mungkin ada yang berkata, teori itu Pak Salman. Alhamdulillah Pak, saya pernah tinggal di negara yang zakatnya terbaik di Nusa Tenggara di Asia Tenggara ini, Malaysia. Di Malaysia Pak, penduduknya sedikit, tidak banyak, tapi siswanya yang belajar ke Mesir banyak. Kenapa? Percaya diri. Betul, tidak mampu, tapi ke Mesir sekolah. Kenapa? Karena ada zakat yang jannah.
menjadi solusi Pak, menjadi solusi. Nah, yang kedua, ini menariknya ini Pak, badan saya ini perlu. Jangan sampai ada yang justru menantang badan saya. Apa itu? Jangan serahkan langsung saja. Oh, Rasulullah tidak mencontohkan itu Pak. Sahabat-sahabat tidak mencontohkan. Ada. Kedua hikmahnya. Yang berzakat itu melalui amil terjaga keikhlasannya. Meskipun yang memberikan langsung otomatis tidak ikhlas, tidak. Yang kedua, yang menerima zakat ini terjaga air mukanya. Coba kalau saya serahkan langsung. Tadi ini zakat. Kita terima. Ini. Begitu saya datang, pasti ini ruku sama saya. Oh ini punya di ada lagi. Apalagi kalau ada di gambar kedua. Kumpulkan teman-teman dulu ya, yang pernah terima zakat ya. Nah ini kumpul. Ini Pak, si Anu sudah ada pilihannya. Kasih tahu masih mau terima zakat atau tidak. Coba ini agama tidak mau begitu, agama tidak mau. Saya yang disebut dengan muzaki tidak bersentuhan langsung dengan mustahik, tetapi melalui sebuah lembaga ke sini. Lembaga ini yang mengelola secara profesional. Itulah sebabnya ada bagiannya. Jangan dikira itu Pak. Jangan dikira itu ada orang yang kalau di Jakarta dia tinggalkan perusahaannya, BUMN-nya itu bekerja sebagai ahli. Dokter apa? Rumah sakit. Kaya raya itu Pak. Dan itu dibolehkan sah. Tapi secara profesional dia jemput zakatnya orang. Dia bikinkan program, kemudian disalurkan secara profesional ke mustahik. Oh, dampaknya jelas sekali. Mesti pemikiran kita seperti itu. Bukan sekadar keluarkan zakatmu ini. Harus satu paketkan ini. Berzakat melalui Basnas atau apa namanya ini, lembaga Basnas atau lembaga misalkan. Jadi dua itu ya. Ini penyuluh harus tahu ini. Basnas itu ya sebutlah semi pemerintah. Kalau lembaga misalkan yang didirikan oleh yayasan. Apa tujuannya itu tadi? Untuk menjadi solusi. Dia menjadi mengentaskan kemiskinan. Jadi agama kita ini luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, yang terakhir, saya kira sudah